Jadi betul. nggak ada lah, 5 tahunan itu nggak ada sentimen lah. Kita ngelihatnya ke 2013, tapi kebetulan 2013 kan itu kan juga ada shock dari tapering ya. Terus kita ngelihatnya 2003, ya di mana biasanya setelah itu 2003 di follow dengan sedikit ini juga ya, ada rally kecil juga ya. Terus 2013 karena kebetulan dengan tapering, tapi itu pun juga memberikan recovery yang cukup bagus, walaupun 2016-nya juga ada mini krisis di komoditas. Tapi itu hal lain lah. Nah, yang saya garis bawahi di sini itu ya benar money velocity itu ada dan ini jadi wild card. Dan yang mungkin berbeda dari 10 tahun dan 20 tahun berikutnya itu satu. 10 tahun lalu itu nggak banyak emiten yang ada background politikus. Tahun ini itu kayaknya politikus itu kalau nggak punya emiten nggak gengsi gitu kan. Jadi menurutku ini jadi satu wildcard ya. Entah ini kita ngomong money velocity-nya lari ke emitennya mereka kayak atau ini cuma sentimen euforia dari retail kayak yang jelas itu ada gitu. Yang jelas itu ada dan semakin banyak orang-orang yang terlibat dalam politik ini punya emiten. Nah itu yang menarik itu untuk jadi wildcard. Yang mungkin bisa lompat kodok itu yang mungkin seperti itu tuh. Iya, iya, oke. Ini kan kita juga nunggu data-data dari Amerika nih ntar malam atau nanti pagi ya, besok Kamis Suku. pagi. Iya, suku bunga. Ini gimana proyeksinya dari Pak Bias? Apakah Amerika akan menaikkan lagi tingkat suku bunga dan implikasinya ke IHSG besok seperti apa? Ya, survei terakhir sih US masih akan menaikkan suku bunga karena mungkin salah satu alasannya lebih ke pasar tenaga kerja ya. Kalau cuman berdasarkan mandate yang satu di mana mereka harus menjaga inflasi, kelihatannya inflasinya sudah mulai mereda walaupun belum sampai target mereka. Tapi menurut saya masih akan naik tingkat suku bunga The Fed nanti malam ya, subuh. Dan itu menurut saya sedikit banyak sudah factored in di market. Jadi ekspektasinya sudah hampir semuanya berpikir seperti itu. Kalau saya sih mungkin lebih ingin melihat malamnya, besok malam di mana ada rilis data GDP US di kuartal kedua ya. Saya penasaran sih dengan kenaikan suku bunga yang udah hampir berapa 10 bulan atau mungkin setahun kalau di US gitu ya. Dampaknya terhadap GDP mereka di kuartal kedua kan seperti apa. Saya pikir itu mungkin akan jadi lebih menarik dan bisa jadi bahan diskusi berikutnya tentang bagaimana The Fed akan bersikap setelah mereka naikin suku bunga nanti malam. Iya, terus dari Kobena tanggapannya gimana? Kita sebagai kalau kita sih lihat simpel ya, secara konsensus kan memang ini kemungkinan besar naik. Dan sebetulnya arahan naik ini udah disampaikan sejak bulan Mei waktu ada Fed speech ya. Jadi waktu itu market gejolak ya sebetulnya udah pricing in masalah ini gitu loh. Jadi kalaupun ini jadi naik ya itu udah pricing in. Kalau hari ini nggak jadi naik itu baru ada ini nanti ada gegap gempita, ada fireworks gitu kan, ada meriah itu nanti marketnya. Tapi menurut saya enggak. Jadi menurut saya sih kemungkinan kali ini Powell akan tetap naikin. Tapi bisa jadi menurut saya ini yang terakhir. Untuk kenaikan di bulan September, November ya. Menurut saya itu most likely not happen. Karena apa? Meanwhile kita punya 3-4 bulan. Yang pertama dilihat pasti ya kemarin penurunan inflasinya itu cukup signifikan. Dan udah semakin mendekati target. Walaupun menurut saya targetnya yang nggak realistis ya. Bukan masalah inflasinya yang tinggi, tapi targetnya nggak realistis gitu kan. Nah, memang benar di satu sisi kenapa kok mereka masih bebal untuk menaikkan suku bunga? Ya, pasar tenaga kerjanya kuat banget dan kemarin kita ada rilis data consumer confidence untuk di Amerika itu above estimate ya. Dan menurut saya dengan consumer confidence yang begini bagus, above estimate, ini sebetulnya rebound dari setelah sideways 6 bulan. Consumer confidence ini di kisaran 100 sampai 105, ini sudah sampai 6 bulan, kemarin sampai 118. Ini artinya apa? Bahwa penurunan dari inflasi mungkin tidak akan terlalu tajam seperti 2 bulan terakhir, tapi arahnya memang turun.
Dan melihat dari consumer confidence yang begitu bagus, pasar tenaga kerjanya bagus, saya yakin GDP Amerika growth tapi tidak akan sampai minus. Dalam artian walaupun dalam kondisi saat ini yang ditakuti adalah Amerika terjadi hard landing. Sepertinya nggak akan terjadi. Dan ini arahnya ke soft landing ya lebihan. Jadi lebih smooth, transisinya lebih smooth. Seperti itu. Oh ya, sekarang kita baca pertanyaan dulu ya. Ini dari viewer KB. Gimana prospek sektor energi? Kalau dari Pak Bias, gimana pendapatnya tentang sektor energi? Nih ada yang tanya, Sobat KB. Ya, kebetulan juga lagi lihat-lihat chatroom nih, ada Bro Michael Yo nih. Iya. Kawan lama nih, udah lama nggak ketemu. Iya, sektor energi. Pasti it's a function of oil price. Udah cukup banyak effort yang dilakukan sama OPEC untuk mempertahankan harga minyak tetap di atas 70 ya. Udah cut production dan lain sebagainya. Tapi yang hilang dari katalis buat harga minyak menurut saya sih demand-nya ya. Karena emang ekonominya kalau dilihat PMI manufacturing di negara maju tuh bener-bener sideways, bener-bener nggak oke gitu ya. Kayak mereka memang belum optimis untuk ekspansi gitu. Nah, nanti ketika ada pembalikan arah untuk monetary stances gitu ya, mulai dovish, kemudian juga China stimulus, saya pikir mulai akan ada optimisme di ekonomi negara-negara maju yang sedikit banyak pasti akan membuat demand untuk minyak bisa lebih baik naik gitu ya. Dan ini menurut saya akan jadi sesuatu katalis positif untuk sektor energi, terutama sektor energi kita gitu ya. Beberapa nama kayak hari ini mungkin Medco udah naik, kalau nggak salah naik kenceng banget hari ini Medco ya. Jadi walaupun sebenarnya Medco sekarang 70% udah gas sih ya, udah bukan sensitif terhadap harga minyak. Di sisi lain, kalau sektor energi kita masukin batu bara, saya pikir batu bara akan lebih baik di semester kedua ketimbang di semester pertama ini. Gitu sih. Iya, kemudian ini ada satu pertanyaan lagi buat Ko Bernard. Kok segmen middle low kira-kira apakah akan pulih ya? Segmen middle low itu segmen apa ya maksudnya? Ini dari namanya bro. Consumer middle low atau retail middle low atau apa maksudnya? Segmen middle low ini saya nggak paham ini. Oke, kita skip dulu ya. Coba ini dari Sobat KB, sektor otomotif masih rally nggak kira-kira? Oke. Dari Pak Bernard. Kalau otomotif ini kan kita tahu ya, kenapa kemarin rally ya, karena memang setelah terjadi perlambatan selama COVID, baik itu dari segi demand dan supply, jadi demand-nya berkurang dan supply-nya sempat nyandet ya, otomatis by value sempat stagnan ya. Nah, sekarang kita tahu supply udah membaik, demand juga udah mulai ada growth lagi. Ya otomatis semua sektor terkait, baik itu otomotif, multi-finance, sampai ke spare part-nya pasti akan terimbas. Ini udah otomatis. Dan kalau saya lihat sih kayak multi-finance, ini juga lebih ke arah apa ya, selama 2021-2022 mereka ini kan banyak restructure. Banyak NPL dan yang banyak yang udah di write off. Otomatis laporan keuangannya setelah write off bad debt ini juga pasti akan terbang semua. Dan ini reflect ke beberapa multi-finance yang juga terbang gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih otomotif ini masih menjanjikan ya, selama kita ini juga masih negara dengan penduduk yang sekian banyak, terus di sini juga umur kendaraan itu juga modelnya cepet ya, cycle-nya juga masih 5 tahunan berubah model, terus penetrasi mobil juga belum maksimal walaupun motornya udah maksimal gitu kan. Ini jadi masih ada potensi room to growth. Nah kalau saya sendiri, saya itu lebih lirik kalau kita ngomong waduh mobil baru potensinya tumbuhnya udah terbatas. Saya suka emiten yang main di mobil bekas.
Nah, ini room to grow dan penetrasi marketnya masih sangat kecil nih kalau kita ngomong emiten yang gerak di mobil bekas nih. Dan sekarang kan ada dua emiten ya, yang satu memang spesialisasi udah di situ, dan yang satu the biggest player-nya kan udah mulai masuk ke mobil bekas juga dan baru saja mengakuisisi OLX juga gitu kan. Jadi nanti yang bakal menarik nih, karena kalau kita pikir orang beli mobil baru itu ke showroom terjadi cuma sekali penjualan mobil baru nih. Kalau mobil bekas, satu showroom itu bisa mobil yang sama jual 3-4 kali, Pak. Kayak gitu. Iya. Jadi itu yang menyebabkan menurut saya sih sektor otomotif terutama yang berbasis mobil bekas ini sangat menjanjikan untuk kedepannya. Dan penetrasinya masih sangat kecil. Penjualannya kayak ASLC lah kita sebut. Itu baru 40.000 unit per tahun. Sedangkan model bisnis ASLC ini replicate USS Jepang yang penjualannya udah di atas 1 juta unit per tahun, di mana ASLC ini dulu juga pemegang sahamnya ada USS Jepang gitu kan. Dan Indonesia potensinya jauh lebih gede dari Jepang. Jadi masih low base banget. Jadi memang potensinya sih, kalau saya sih masih oke ya di otomotif. Iya, kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana renewables, terutama hydropower, dikaitkan dengan El Nino dan defisit air? Mungkin buat Pak Bias ada tanggapan? Ya, kalau menurut saya El Nino belum sampai berdampak signifikan terhadap performance pembangkit listrik khususnya mini hydro ya, khususnya apalagi di Indonesia gitu ya. Biar gimana kita masih negara tropis, tetap walaupun separah-parahnya El Nino, curah hujan masih bisa cukup baik. Beda ceritanya kalau di Cina gitu ya. Di Cina ketika terjadi drought gitu ya, kekeringan, itu memang pembangkit listrik hidronya nggak bisa jalan dan memang sangat tidak reliable gitu ya dengan kondisi kekeringan di sana. Tapi kalau Indonesia, since kita banyak mini hydro gitu ya, jadi udah lama banget saya nggak dengar pembangkit listrik airnya Inco misalnya, Vale gitu ya, itu berhenti beroperasi karena debit air yang di bawah minimal gitu, udah lama. Jadi memang agak lebih sustain sih kalau untuk mini hydro power plant kita gitu, bisnis kita. Jadi ini saya setuju nih, karena saya juga mantan Inco, jadi saya bisa memvalidasi itu 4 power plant di Inco itu udah pernah berhenti itu. Sejak saya terakhir di sana 2014 sampai sekarang nggak pernah ada drop yang menyebabkan mereka kekurangan power. Karena ya mereka bendungannya sendiri juga udah banyak gitu kan. Mereka saya nggak kebayang kalau sampai PLTA-nya Vale kekurangan air itu apa kabar orang-orang di sana juga gitu, pasti. Betul. Dan mereka terakhir drop itu kayaknya berapa puluh tahun yang lalu deh. Itu karena waktu bendungannya juga belum jadi gitu kan. Nah sekarang hydropower semua kan juga udah bendung air ya. Jadi kalau drop sampai di China sampai bendungannya kering sih, itu not likely to happen di Indonesia ya. Apalagi rata-rata kita punya hidro itu kan ada di, contoh nih emiten-emitennya yang punya hidropower kan ada di Sumatera tuh yang banyak tuh. Sumatera mah kalau bisa dibilang ya curah hujan cukup tinggi. Ada yang punya mikro hidro di Kalimantan juga curah hujannya sangat tinggi kalau di Kalimantan gitu. Jadi ya menurut saya sih tidak relevan sih kondisinya. Kecuali kalau mini hydro di Bekasi atau di Serpong tuh gerah tuh, emang panas. Nah itu dia. Ya, kemudian ini ada mungkin dari pertanyaan terakhir nih, kira-kira saham apa sih yang bisa kita cermati di semester 2 tahun ini yang bisa mungkin teman-teman atau sobat-sobat ini bisa perhatikan sebagai salah satu koleksi investasinya, mungkin dari riset, mungkin dari Pak Bia seperti apa? Backdrop utama di semester 2 itu adalah suku bunga turun sama purchasing power membaik karena election. Suku bunga turun itu kalau secara fundamental sebenarnya berpengaruh lumayan signifikan ke sektor telco, sektor tower, karena mereka punya utang lumayan tinggi dan interest rate-nya
benchmarking ke suku bunga. Kemudian kalau purchasing power menurut saya lebih ke low end consumer gitu ya, kalau tadi ditanyain, menurut saya itu akan lebih mendapatkan dampak positif lebih besar dari spending di election. Dan kalau dari makro backdropnya di mana udah mulai ada pembalikan strategi moneter gitu, jadi lebih dovish, harga komoditas saya pikir mungkin bisa naik dan itu bisa jadi positif juga buat kita. Yang kasihan menurut saya nanti mungkin bond investor sih, gitu ya, yang selama ini udah dari awal tahun sampai sekarang udah menang dari equity gitu ya, equity-nya flat, sideways, sementara bonds-nya harganya naik, yield-nya turun dari 7% di awal-awal tahun, sekarang udah tinggal 6,2-an ya. Gantian lah mungkin, gantian performance-nya. Ya, bond investornya waktunya TP, Pak. Tahun depan waktu suku bunga turun, mereka TP, Pak. Mereka TP bondnya, jual bondnya, pindah ke equity. Itu strategi saya buat klien-klien yang konservatif, Pak. Ya. FR-nya TP dulu, FR-nya TP dulu, udah terima kupon, udah puas, kita sekarang makan equity dulu. Nah, kalau equity ini, kalau saya sih result base ya tetap. Jadi kalau mau dipaksain sektor ya, menurut saya yang resultnya pasti bagus, sektornya mendukung dengan suku bunga turun ya, kita ngomong CTRA BSDE lah. Itu menurut saya sih potensinya masih gede ya. Terutama CTRA ini kan rajanya luar pulau. Luar pulau ini jualannya, perumahannya paling laris karena apa? Dia selalu punya klaster di dekat-dekat sumber komoditi. Jadi pekerja tambang, pekerja kebun punya duit, spendingnya ke perumahannya dia, CTRA. Ini raja luar pulau nih. Dan itu tercermin dari dia punya sales juga cukup bagus. Dan BSDE itu Raja Jawa ya. Kalau Raja Jawa ini ya kalau yang pekerjanya di sana beli CTRA, bosnya di sini beli BSDE gitu kan. Jadi dua ini properti yang menurut saya akan menyambut dengan penurunan suku bunga gitu kan. Nah kalau yang proxy properti yang lainnya, saya cukup suka dengan BTN sih. Karena kita tahu BTN ini kan selama 2021 juga tertekan masalah NPL, restructure, dan 2023 ini dia udah berhasil red issue, menyehatkan permodalan, dan dia mau mulai bersih-bersih bad debt, bersih-bersih aset, dan mau dicesi ya, mau dibersihin ya. Jadi, dan dia juga udah mulai shifting dari pemain FLPP, mulai main ke developer, ke CTRA, dan Pakuwon, dan kawan-kawannya. Jadi, menurut saya sih BBTN ini punya potensi untuk turnaround dan offsetnya masih gede. Ini bank yang menurut saya bank gede dengan potensi gede yang cukup murah. Seperti itu. Nah, ini ada yang nanya, kalau emas gimana? Emas bagi saya masih potensi tahun ini at least 2050 sampai 2100 at least. Walaupun nggak setinggi saya punya target awal, tapi gimana pun saat ini emas cukup banyak dilirik oleh negara-negara yang awalnya tidak pernah melihat emas sebagai ini ya hedging, sekarang mereka mulai lihat emas sebagai hedging lagi nih. Jadi demand-nya cukup real. Makanya saya rasa sejelek-jeleknya emas ini tetap di atas 2000 sih ya terutama. Iya. Kemudian ini satu closing statement nih dari Pak Bias dan juga Ko Bernard. Kira-kira tips untuk menyiasati berinvestasi di semester 2 tahun ini itu seperti apa? Kalau dari Pak Bias seperti apa? Ya, kalau menurut saya, kalau semester 1 mungkin agak lebih defensif dan lebih short term tradingnya gitu ya. Semester kedua ada potensi kalau kita nggak firm, nggak optimis, kita hilang barang sih. Kalau menurut saya ya. Jadi memang optimisme market di semester kedua menurut saya akan jauh berbeda dibandingkan semester pertama gitu ya. Itu sih Mas. Iya, kalau dari Ko Bernard, beranikan average up, masanya udah beda. Iya. Kalau nggak berani, udah nggak bisa nawar-nawar gitu ya, bro ya. Iya. Kalau kondisi sekarang udah masuk di bawah nyandal, di atas terbang nggak berani average up ya, I'm sorry goodbye gitu kan. Wah. Ya cuan sih, bisa di screen capture di story, cuannya banyak tapi cuma 1 lot, 2 lot, kita kan nggak asik ya. Sombong tapi nggak ada duitnya gitu kan. Lebih enak kita itu nggak usah ngincer prosentase. Kita cuannya cuma
Pak 10% tapi dari 100.000 lot, itu kan lebih enak gitu kan. Daripada acuannya 30-40% tapi cuma 10 lot gitu kan. Jadi Iya, oke. kalau semester 2 sih beranikan average up sih. Jangan terpacu cuma masalah persentase. Ini penyakitnya ini, Pak. Penyakitnya orang kalau kelok nih. Waduh sayang harga average ku udah harga average lama. Lah kita ini kan makan rupiah ya, bukan makan harga average ya, bukan makan persentase ya. Kita ini kan makan rupiah. Yang penting returnmu dengan kamu kemarin harga 90 kamu cuma dapat 10 juta, dengan kamu harga naik ke 120 kamu dapatnya 100 juta gitu kan. Ya. Ya, Jadi pesan saya sih, Tambahin bensinnya ya? jangan terpacu. Iya. Jangan cuma terpacu pada persentase. Nanti jadi penonton, nanti istilahnya ya happy ngeliatin screen capture tapi nggak ada duitnya gitu kan. Ya. Berarti habis ini mungkin Mas Hadi ini bakal terima ini nih, form penambahan dana banyak banget nih dari